Saya ingin mengajak para pemimpin generasi yang lebih tua untuk mulai beradaptasi dan belajar untuk merubah cara-cara kita berkomunikasi yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang benar, tapi belum tentu sesuai dengan generasi Z itu. Salam komunikasi. Kita selama ini sudah banyak ya membahas, berdiskusi mengenai generasi milenial atau bahkan generasi X. Untuk episode kali ini, saya ingin kita belajar mengenai the new kids in town, generasi Z. Kita tahu bahwa generasi Z ini sudah mulai bertambah populasinya. Di banyak perusahaan atau di organisasi mereka juga sudah mulai masuk ke sana gitu ya. Nah, saya ingin bisa bersama-sama berbagi mengenai bagaimana sih sebenarnya organisasi yang diisi oleh pimpinan-pimpinan dari generasi yang lebih tua, milenial ataupun generasi X yang sebelumnya, itu membangun kecakapan komunikasi yang baru untuk bisa efektif menjalin interaksi dengan generasi yang baru ini. Menurut data statistik tahun 2020, ada sekitar 70-an juta di Indonesia ya, generasi Z ini, yang berarti 20-an% dari keseluruhan jumlah populasi di Indonesia. Usianya antara 8 hingga 23 tahun. Kita baik apabila bisa mulai mempelajari karakter atau ciri khas mereka. Yang saya dapat dari beberapa sumber yang bisa kita mulai kenali dari generasi ini adalah mereka adalah orang-orang yang sangat paham teknologi. Mereka fleksibel, biasanya dipersepsikan sebagai generasi yang cerdas, yang toleran pada berbagai macam perbedaan budaya, yang punya pikiran yang cukup terbuka meskipun masih suka hal-hal yang serba instan dan kadang-kadang dianggap kurang peka terhadap ranah privat orang lain. Selain itu, yang kita juga mungkin tahu adalah bahwa mereka terhubung secara global dan punya jejaring virtual di seluruh dunia. Artinya mereka berinteraksi, bekerja, membangun usaha, semuanya lewat internet dan lewat jejaring-jejaring virtualnya itu. Mereka juga dipersepsikan sebagai generasi yang relatif lebih paham mengenai financial literacy. Mereka sadar pentingnya menabung dan berinvestasi. Lalu juga dari sisi era pertumbuhannya, mereka dianggap sebagai generasi yang lebih transparan. Di banyak negara maju, bahkan perusahaan-perusahaan yang mulai bermunculan itu sudah mulai secara terbuka menyampaikan data gaji yang mereka berikan pada karyawannya ke seluruh dunia. Kalau kita perhatikan juga artis-artis atau kaum selebriti ya, junjungan dari generasi ini adalah orang-orang yang memang tampil apa adanya, yang jujur, yang otentik gitu ya, yang merupakan orang-orang yang diteladani oleh para generasi Z ini. Kita juga tahu bahwa hal-hal yang mungkin di zaman dulu dianggap sebagai tabu, misalnya mengenai kesehatan mental, sekarang ini juga sudah banyak secara lebih terbuka dibicarakan di antara generasi Z ini. Yang perlu juga kita ingat dari sisi pengelolaan informasi ya sekarang, mengingat semuanya itu adalah mereka ini tumbuh di era disrupsi, ditambah lagi dengan pandemi yang mungkin tidak banyak kita alami generasi-generasi yang lebih tua. Kita berada di era di mana bisa dibilang semuanya itu serba standar gitu ya, sama, konsisten, monoton bisa dibilang begitu ya. Tapi anak-anak generasi ini itu hidup di era yang semuanya serba berubah dengan sedemikian cepat.
kita tahu ada banyak perusahaan-perusahaan startup besar yang kemudian kolaps misalnya. Teknologi membuat perubahannya menjadi sangat-sangat dinamis. Itu menurut para ahli menyebabkan generasi ini kemudian mempunyai persepsi bahwa status quo itu sesuatu yang basi. Jadi yang sesuatu yang sama terus itu yang dianggap oleh sebagian generasi yang lebih tua adalah sesuatu yang mungkin sudah sekian lama berjalan dengan baik, kenapa harus dirubah? Nah itu buat generasi Z adalah sesuatu yang aneh. Karena mereka berubah terus ya. Jadi yang mereka bisa tawarkan adalah hal-hal yang fresh, yang orisinil dan bisa terus bergerak. Mereka dianggap sebagai generasi yang lebih agile sebenarnya. Nah, melihat semua informasi itu mengenai generasi Z, lalu bagaimana kita orang-orang yang ada di posisi-posisi leaders atau managers di perusahaan atau di organisasi menghadapi atau mencoba berinteraksi dengan generasi ini? Yang jelas generasi Z adalah orang-orang yang sangat ekspresif, baik di medsos maupun pada saat tatap muka. Apapun yang menurut mereka baik atau buruk itu akan langsung mereka utarakan, apakah itu lewat tulisan di media sosial atau secara verbal kepada orang lain. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang terpapar atau dikungkung ya kalau boleh dilihat atau dibahasakan, dikelilingi oleh begitu banyak informasi setiap detik dari berbagai macam sumber. Sehingga mereka menjadi jauh lebih kritis, bertanya atau menanyakan atau menerjemahkan apapun informasi yang mereka terima menurut filter mereka sendiri. Relasinya pun lebih banyak virtual ya, dan superficial gitu, karena keterbatasan perjumpaan secara tatap muka. Meskipun mereka tetap membutuhkan komunikasi dan interaksi langsung gitu, karena itu akan memunculkan originalitas dan keaslian, kejujuran dan apa adanya itu tadi. Jadi gaya komunikasi atau cara-cara mereka berkomunikasi pun itu sedemikian rupa oleh karena pengaruh dari berbagai macam teknologi dan perubahan yang tadi saya sebut di atas. Mengingat itu semua, nah saya ingin mengajak para pemimpin generasi yang lebih tua untuk mulai beradaptasi dan belajar untuk merubah cara-cara kita berkomunikasi yang mungkin selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang benar, tapi belum tentu sesuai dengan generasi Z itu. Misalnya, tidak ada lagi seharusnya komunikasi yang tone-nya itu adalah commanding ya, atau control. Jadi gaya-gaya kepemimpinan lewat power atau control itu sudah tidak cocok. Karena apabila gaya itu dipertahankan, kita akan menghadapi resistensi dan mereka akan menjadi lebih sulit diajak bekerja sama. Commanding and control itu hanya bisa melahirkan kepatuhan, tapi sebenarnya akan menghilangkan komitmen. Karena mereka tidak nyaman berada di situasi yang seperti itu. Artinya buat kita, pola kita bicara pun harus didominasi dengan tonasi-tonasi yang sifatnya mengajak, bukan tone yang memerintahkan atau memberikan atau menunjukkan kekuasaan atau wewenang atau arogansi gitu, tapi lebih kepada cara kita menginklusi, melibatkan mereka dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan. Jadi pola komunikasinya menjadi misalnya begini, bukan begitu ya atau iya kan, tapi menjadi bagaimana menurutmu? Saya yakin kamu pasti bisa. Saya ingin mendapatkan insights dari anak-anak yang lebih muda seperti Anda. Nah, jadi tonasi-tonasi, pola-pola kita bicara harus mulai didominasi dengan tone-tone yang seperti itu. Kemudian kita juga harus mulai bicara dengan cara yang lugas dan apa adanya, tanpa terlalu banyak memikirkan kemasan atau basa-basi.
Apalagi jika informasinya adalah informasi yang tidak terlalu mengenakan untuk didengar. Berarti leaders yang diperlukan adalah leaders yang punya pikiran terbuka, adaptif, dan jujur apa adanya gitu. Artinya akuilah kalau memang Anda salah. Karena untuk bisa membangun engagement dengan generasi Z ini, ya kita perlu menjadi orang-orang yang seperti apa adanya, seperti mereka, yang sehingga bisa menjalin hubungan dengan lebih dekat karena kita relevan. Jadi meskipun kita pemimpin, biasakanlah untuk mengakui kalau memang kita salah. Karena tampil menjadi seorang yang powerful atau sempurna itu adalah fata morgana sebenarnya buat mereka. Mintalah masukan dari mereka yang lebih muda. Jadikan itu suatu kebiasaan dalam organisasi karena senioritas dan arogansi sudah tidak laku. Jika ada konflik misalnya, orientasinya bukan lagi kepada mencari siapa yang salah dan kemudian menetapkan hukumannya, tapi lebih kepada orientasi untuk mencari apa yang bisa dipelajari dari konflik itu. Jadi ada beberapa adjustment, penyesuaian gaya komunikasi yang harus dilakukan oleh para leaders yang bersiap-siap untuk menghadapi atau bekerja sama dengan generasi Z. Jadi intinya generasi yang lebih tua saat ini, milenial ataupun generasi X, itu punya peluang yang sangat besar sebenarnya untuk bisa meninggalkan legacy yang elegan dan long lasting bagi para generasi Z ini dari sisi komunikasi. Dengan begitu, generasi muda akan bisa meneladani dan terinspirasi dari cara-cara generasi yang lebih tua itu membangun engagement dengan mereka melalui komunikasi yang transparan, yang manusiawi, yang lugas, tapi juga yang tidak harus selalu sempurna seperti superhero. Tapi akui kalau memang ada kekurangan atau ada kesalahan dan selalu libatkan generasi muda ini dalam semua proses pengambilan keputusan. Jadi gaya komunikasi leaders harus difokuskan untuk mencapai sebuah trust yang bisa kemudian membangun sebuah organisasi yang siap untuk beradaptasi dan menerima workforce dari generasi Z ini. Mudah-mudahan dengan demikian generasi Z akan bisa kemudian nantinya meninggalkan legacy yang sama bagi generasi-generasi muda yang akan datang. Salam komunikasi.